Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا
Am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Am hasibta apakah engkau mengira? Am hasibta apakah engkau mengira? Anna ashabal kahfi, bahwasanya ashabul kahfi ya. Ashabul kahfi pemilik gua ya, atau orang-orang dari kalangan anak muda yang mengasingkan diri di dalam gua ya. Bahasa Arabnya ashabul kahfi ya. Warraqimi, warraqimi ay ashabur raqim. Dan ar-raqim ya. Warraqimi dan ar-raqim. Ar-raqim di sini maksudnya disebutkan oleh para ahli tafsir ya. Makna ar-raqim di sini yang pertama itu satu prasasti ya, prasasti atau batu bersurat ya, atau sebuah tanda itu ya. Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan itu adalah anjing yang menjaga ya Ashabul Kahfi selama mereka mengasingkan di dalam gua ya. Apakah kalian atau kamu mengira bahwa Ashabul Kahfi dan juga Ashabul Raqim kanu adalah mereka min ayatina dari ayat-ayat kami, ajaba yang mentakjubkan ya. Jadi ini dimulai di surat Kahfi ini tentang kisah ya Ashabul Kahfi dan Ashabul Raqim ya. Jadi Ashabul Kahfi itu sekelompok anak muda yang mereka itu disebut oleh Ibnu Katsir adalah asalnya dulu keturunan bangsawan ya. Dulu keturunan bangsawan, terus karena melihat di kerajaan mereka itu terjadi banyak penyimpangan ya, penyelewengan, di mana penguasa mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai sesembahan atau tuhan-tuhan palsu ya, dan memaksa siapa saja untuk mengikuti ideologi penguasa ya, karena ideologi atau kepercayaan dari penguasa waktu itu adalah kepercayaan syirik ya, menyembah pada selain Allah. Akhirnya dari anak-anak muda bangsawan ini kemudian memilih untuk keluar dari kerajaan dan mengasingkan diri di sebuah gua ya. Itu disebut Ashabul Kahfi.
Warraqimi, dan di situ juga ada tanda ar-raqim ya. Raqim itu tadi maknanya adalah sebuah prasasti gitu ya. Jadi sebuah lempengan batu ataupun sebuah lembaran-lembaran yang di situ tertuliskan ya kisah sejarah Ashabul Kahfi ini ya. Jadi biasanya kan kalau sejarah-sejarah itu kemudian dibuat bekas atau kisahnya itu di sebuah prasasti ya. Itu disebut ar-raqim ya, disebut apa? Ar-raqim. Ya. Jadi ar-raqim itu artinya al-kitab alladzi ruqima bi khabarihim wa jam'uhu rukumun ya. Jadi raqim itu artinya prasasti yang tertulis atau tergambar di situ sebuah kisah yang mengkhabarkan kisah mereka, yaitu Ashabul Kahfi ya. Itu disebut apa? Raqim ya. Nah, tetapi ada juga yang menafsirkan ini yang dimaksud ar-raqim di situ artinya anjing yang senantiasa setia ya, menemani dan menjaga keberadaan Ashabul Kahfi di dalam apa? Di dalam goa tersebut ya. Dan itu menjadi tanda ya, tanda yang mentakjubkan ya. Id awal fityatu, id awal fityatu, id ketika awal fityah, awa berlindung ya atau mengungsi ya. Al-fityatu pemuda ya, jadi pemuda yang menyelamatkan keimanannya tadi itu ilal kahfi ke goa, ke sebuah goa. Faqalu, kemudian mereka berdoa ya. Jadi karena mereka sudah bulat tekad mereka ya, meninggalkan glamornya atau gemerlapnya dunia dan kesenangan di kerajaan ya, dan untuk menyelamatkan keimanan ya dan menyelamatkan diri mereka ya, karena mereka juga terancam jiwanya kalau tidak dibunuh ya, maka mereka tadi kembali ke sebuah goa untuk mengasingkan diri. Nah, di situ mereka berdoa ya. Faqalu, kemudian mereka berkata atau berdoa, Rabbana atina, Rabbana wahai Rabb kami, Rabbana wahai Rabb kami, atina, berikanlah kepada kami ya. Milladunka, dari sisi engkau, rahmatan, rahmat ya Allah, berilah rahmat dari sisimu. Wahayyi lana, wahayyi, jadi ya Allah berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu. Wahayyi, dan sempurnakanlah ya, lana, untuk kami ya. Lana, untuk kami, min amrina, dari urusan kami ya. Rasyada, petunjuk yang lurus ya, atau jalan kebenaran ya. Rasyada, petunjuk yang lurus atau jalan kebenaran ya.
Jadi ini doanya ya, jadi doa menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka itu terancam jiwanya ya, juga terancam raganya ya, menyelamatkan keimanan dan juga menyelamatkan raganya supaya tidak dibunuh ya. Makanya satu-satunya cara hanya mereka berdoa ya. Mereka apa tadi? Berdoa. Jadi ini sudah tidak ada kekuatan lain kecuali kekuatan doa ya. Makanya doa ini juga untuk kita semua ya, di saat kondisi ya susah atau saat kondisi terancam ya, saat kondisi sulit gitu ya, bacalah doa ini ya. Ini doa dalam keadaan sulit ini ya, terancam jiwanya, terancam raganya, terancam keadaannya ya. Nah, satu-satunya cara ya kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada satu pun yang menjadi pelindung saat itu ya. Mereka tidak ada tempat lagi untuk bernaung ya, karena mereka dikejar itu ya, mau ditangkap, dibunuh ya. Maka satu-satunya tempat berlindung ya hanya kembali kepada siapa? Allah ya. Nah, doa ini doa mustajab ya. Ini doa Quran ya, yang Allah abadikan untuk kita semua ini. Rabbana atina min ladunka rahmah ya, wa hayyi' lana min amrina rasyada ya. Ini doa ini dibaca, diulang-ulang ya, diistiqomahkan, itu salah satu faedahnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Fadarabna, kemudian kami tutup ya, kami buat ya, ala adhanihim, atas pendengaran mereka. Fadarabna, kemudian kami buat, kami tutup gitu ya, atas pendengaran mereka itu, fil kahfi, di dalam gua, sinina, beberapa tahun ya. Artinya ditidurkan ya beberapa tahun sehingga tidak mendengar suara apapun ya, ada secara terhitung ya. Jadi akhirnya mereka tidur pulas di dalam gua ya, telinga mereka ditutup, tidak mendengar ya dari keadaan di luar sana ya. Dan tidurnya itu kurang lebih 309 tahun. Nanti ada di ayat 25 juga disebutkan ya. Jadi karena tadi telinganya disumbat oleh Allah ya. Disumbat artinya nggak dengar apapun, nggak terbangun gitu ya. Karena kalau telinganya masih mendengar itu dia akan terbangun ya kan. Makanya telinganya itu disumbat oleh Allah dari pendengaran, tidak mendengar apapun, ditidurkan ya. Nah, kalau orang tidur tetapi telinganya masih mendengar roti, nah itu bangun. Di perumahan itu dikit-dikit roti, ting 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 ting, bubur ayam. Sewaktunya orang istirahat atau paket, nah gitu kan. Jadi orang bisa mendengar dan bangun gitu. Tapi Ashabul Kahfi selama 309 tahun itu enggak mendengar ya. Karena memang ini Allah menyebutkan di sini fadarabna ala adhanihim. Fadarabna ala adhan itu maksudnya disumbat pendengarannya itu, sama sekali enggak mendengar suara apapun ya, sehingga tidurnya nyenyak.
selama apa tadi? 309 tahun. Lah Ustaz, berarti nggak sholat, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Ini bukan umatnya Nabi Muhammad ya. Ini umat terdahulu ya. Yang umat terdahulu itu secara akidah sama ya. Cuman syariatnya terkadang apa? Berbeda-beda ya. Nah, secara akidah itu sama ya. Tapi terkadang secara teknis ya, syariat itu berbeda-beda ya. Kayak dulu di zaman Nabi Adam, karena belum ada manusia, akhirnya Nabi Adam ya mengawinkan anak yang ganteng ke anak yang kurang cantik gitu. Di anaknya sendiri dijodoh-jodohkan dulu ya. Karena memang belum ada apa? Manusia. Nah, kalau sekarang nggak boleh, syariatnya Nabi Muhammad tidak boleh. Ya. Jadi orang nggak boleh menikahi mahramnya, nggak boleh. Ya. Jadi menikahi mahramnya atau apa namanya itu, nikah sedarah itu tidak boleh. Syariat Nabi Muhammad SAW, karena keadaannya berbeda dengan keadaan di zaman Nabi apa? Adam. Sama sebelum Nabi Ibrahim itu belum ada syariat sunat ya, bagi laki-laki sunat ya. Nah, kemudian sejak zaman Nabi Ibrahim itu kemudian ada syariat untuk khitan ya. Jadi itulah ya. Jadi masing-masing Nabi itu secara akidah itu sama ya. Tapi terkadang masalah teknis syariah itu berbeda ya. Syariahnya. Puasa ya, mereka ada syariat puasa ya. Tetapi tidak seperti puasa bulan apa? Ramadan ya. Salat juga sama ya. Semua para nabi salat, semua para nabi itu ada syariat apa? Puasa, ada semua para nabi itu ada syariat bayar zakat ada. Cuman secara teknis apa? Berbeda-beda ya. Dan syariat Nabi Muhammad itulah yang menyempurnakan dari semua syariat para nabi-nabi terdahulu. Ya semuanya muslim ya. Jadi semua agama para nabi itu muslim ya. Secara akidah mereka sama ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jangan dipahami kemudian kalau gitu tidur wae kayak Ashabul Kahfi ya. Selama bertahun-tahun. Tidak, ini memang keadaan khusus umat terdahulu ya. Jadi mereka ditidurkan di dalam gua selama 300 ya 9 tahun. Berarti 3 abad ya. Jadi berarti 3 abad ya. Jadi berarti 3 abad ya. Lama ya berarti ya. Jadi sangat lama sekali ya. Jadi selama 3 abad ini mereka tidur pulas ya. Selama 3 abad itu tidur pulas mereka ya. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tsumma ba'atsnahum, kemudian kami bangunkan mereka. Lina'lama, kami bangkitkan, kami bangunkan dari tidur mereka tadi ya. Lina'lama, supaya kami mengetahui ayyul hizbaini, ayyu manakah, ayyu manakah, ayyul hizbaini, ayyul hizbaini, maka di antara 2 golongan. Ahsa, yang lebih tajam menghitungnya ya, yang lebih bisa menghitung. 5 terhadap apa labisu yang mereka
berada ya, yang mereka berada, mereka tinggal ya di dalam gua itu amada beberapa hitungan ya, beberapa waktu ya. Jadi setelah 309 tahun itu mereka akhirnya bangun ya. Nah setelah bangun mereka itu bincang-bincang, ini kita udah berapa hari di sini, berapa tahun itu ya. Nah, terjadilah perdebatan di situ, dua kelompok. Ada yang mengatakan kita baru sekian tahun, kita sekian tahun ya. Jadi terjadi perdebatan ya setelah mereka itu bangun ya. Jadi setelah mereka terbangun dari tidurnya ya, kemudian terjadi perdebatan. Dan perdebatan tidak selesai di dalam gua ya. Jadi di dalam kisah ini nanti akhirnya untuk mengetahui kebenaran dan keberadaan mereka di dalam gua berapa hari, berapa tahun ya, terjadi perdebatan itu dan tidak terselesaikan. Akhirnya mereka keluar gua ya dengan mengendap-endap, berhati-hati. Kemudian mereka lapar ya dan ingin membeli makanan dengan mata uang ya, mata uang yang mereka miliki ya. Jadi dulu mata uang itu memang terukir gambar satu keadaan gitu ya. Jadi kalau di Saudi itu gambar raja-raja mereka dicetak di dalam uang. Dulu juga sama gitu. Atau mereka punya logo atau punya lambang tertentu yang menggambarkan masa waktu itu. Akhirnya uang itu dipakai untuk beli ke pasar ya. Orang pada kaget. Loh bukankah ini uang abad ketiga abad yang lalu katanya gitu kan. Kok masih hidup ini manusia? Geger akhirnya kan ya. Nah disitulah kemudian ketahuan bahwasanya mereka itu tinggal di gua ini selama kurang lebih 3 abad. Kurang lebih berapa? 3 abad. Lah kok badannya enggak retak gitu ya, badannya kok enggak mati, kok masih utuh kan. Orang 100 tahun sekarang saja walaupun masih hidup itu pasti badannya sudah kusut ya. Ya. Sudah meleot ya, walaupun sering pergi ke salon ya, tetap aja meleot sudah. Tua itu enggak bisa dipermak ya. Tua itu enggak bisa dipermak ulang. Jadi muda itu enggak bisa karena memang terbatas usia manusia itu. Tapi kan sekarang ada teknologi stem cell Ustaz, pembaharuan sel baru. Kalau Bapak punya uang 900 juta nah, yang usianya 71 kemudian sel-selnya diganti yang baru ke Jerman sana, itu nanti pulang-pulang jadi 17 tahun Pak. 71 bisa kebalik angkanya jadi berapa? 17, seger lagi gitu. Bapak-bapak yang sudah lemes ya 61, 71 ya, nanti stem cell jadi kayak anak muda lagi, jadi kepengen kawin lagi nanti. Jadi apa namanya, anak muda dan dimudahkan dengan teknologi. Sekarang bisa itu ya, stem cell namanya. Orang-orang yang apa namanya punya duit itu mereka melakukan itu ya supaya awet muda katanya. Dan itu benar, bisa memang awet muda, tapi tetap saja manusia itu dibatasi dengan usia, nggak akan bisa hidup selamanya, nggak bisa. Ya mati juga gitu, mati juga. Paling dia bertahan beberapa bulan atau beberapa tahun ya, ya. Tapi akhirnya ya mati juga gitu ya. Dan itulah tanda kekuasaan Allah ya, masing-masing umat itu dibatasi usianya. Kalau umat Nabi ya antara 60 70 gitu. Umur umati baina sittin wa ila sab'in ya. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun ya. Ya berarti apa?
Ya kalau udah usia segitu ya sudah, nggak ada cara lain kecuali apa, siap-siap gitu ya. Kecuali apa? Siap-siap ya. Walaupun tadi ya dikasih teknologi secanggih apapun ya tetap apa? Tetap mati ya. Iya kan? Pak Soeharto aja meninggal ya kan? Walaupun 32 tahun berkuasa, Pak Soekarno juga meninggal ya. Nggak ada yang abadi. Ya. Semua juga pasti apa? Meninggal dunia ya. Nah, umat-umat terdahulu itu memang usianya panjang ya. Usianya apa? Panjang ya. Termasuk Ashabul Kahfi ini. Tidurnya saja berapa tahun? 309 tahun. Lumayan ya. Tidurnya aja panjang sekali. 309 tahun. Ini bukan sekedar tidur sebenarnya ya. Jadi Allah mengkisahkan kisah ini bukan dongeng tidur, bukan sekedar kisah tidur, tidak. Tapi Allah ingin menceritakan tentang kekuasaannya. Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang menidurkan, yang membangunkan, itu sebenarnya ya. Allah ingin tunjukkan ya kekuasaan, bahwa begitulah nanti manusia, sebagaimana Allah bisa menghidupkan, nanti juga setelah manusia mati bisa dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jelas ya jamaah sekalian ya. Jadi ini salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haqq. Nahnu, kami, nakussu menceritakan, alaika kepadamu, naba'ahum berita mereka, sejarah mereka, bil haqqi dengan benar ya. Innahum, sesungguhnya mereka fityatun para pemuda ya. Amanu, yang mereka beriman, birobbihim, dengan Rabb mereka. Wazidna, dan kami tambahkan hum, kepada mereka, hudan, huda, petunjuk ya. Jadi ini kisah tentang anak-anak muda ya. Jadi anak-anak muda pejuang yang ingin menyelamatkan keimanan mereka di zaman yang rusak ya. Di tengah-tengah lingkungan yang rusak ya, maka mereka terpaksa harus menyelamatkan apa? Diri ya. Nah, kisah ini sebagai pelajaran bagi kita di zaman kita sekarang juga ya, tentang masalah anak muda. Jadi setiap zaman itu selalu ada tantangannya ya. Dan zaman itu terulang ya. Kisahnya terulang itu, walaupun berbeda tahunnya ya. Kalau dulu di zaman Ashabul Kahfi, lingkungan rusak dengan kesyirikan ya kan, yang terpaksa mereka harus menyelamatkan keimanan. Nanti lingkungan seperti ini juga akan terulang di sepanjang zaman ya. Lingkungan, dan sekarang ini malah justru kerusakan itu ya lebih canggih itu. Perilaku rusak itu malah justru sekarang digital. Digital itu artinya dengan bantuan teknologi ya, kemaksiatan, kesyirikan itu malah mudah diakses ya. Kalau dulu orang itu mengetahuinya itu kan secara tradisional, secara manual gitu, langsung gitu ya, melihat langsung ya. Tapi sekarang itu masalahnya adalah semua kesyirikan, semua kemaksiatan itu dipertontonkan ya melalui media ya. Melalui media ya. Dan tidak ada rasa malu sekarang ya. Kesyirikan itu sekarang kan orang bisa melihatnya dengan gamblang ya, dengan
apa malah dipopulerkan, diviralkan melalui media-media apa? Sosial. Nah, kesyirikan dan apa tadi? Kemaksiatan. Itu menyelimuti. Jadi kalau orang dulu di dalam goa bisa selamat ya, di dalam rumah bisa selamat. Nah sekarang di dalam rumah belum tentu selamat, selama di rumahnya masih ada wifi ya. Orang di rumah ya bisa jadi dia sedang main judi online. Iya, dan bahkan sekarang orang kampung-kampung desa itu lah, orang yang ibaratnya badui itu ya, orang yang sekarang apa ibaratnya tertinggal itu, mereka mengenal yang namanya teknologi sekarang ini ya, sehingga mudah mengakses segala bentuk lingkungan ya, media sosial ini ya, lingkungan digital itu masuk ke rumah-rumah ya, masuk ke rumah-rumah. Kalau dulu orang ngemis itu di perempatan jalan ya kan, atau di lampu-lampu merah, walaupun masih ada sekarang. Ini sekarang orang ngemis Pak itu melalui online. Canggih kan sekarang. Jadi di TikTok itu orang mengemis, jadi dengan cara live online itu, dengan kemudian apa, bikin konten gitu ya, bikin tayangan yang mengundang rasa belas kasihan dari orang yang menontonnya. Ada yang mandi lumpur ya, sambil minta live, nanti dikasih gift apa gitu. Itu udah jadi duit, itu di online itu jadi duit. Ada yang berasnya habis, beras habis joget. Itu yang orang Sukabumi Satbor itu penghasilannya satu malam 8 juta ngemis ya. Jadi Satbor itu yang orang-orang Sukabumi apa joget-joget itu satu kampung sekarang. Bayangin itu penghasilan sehari itu 8 juta kali 30 hari berapa jemaah? 200 berapa? 240 juta ya. Wah keren itu, ngalahkan gaji presiden. Hanya sekedar joget-joget ya, joget apa itu ya. Enggak enak lah ngelihatnya juga itu ya. Satu kampung itu ya. Nah, karena sekarang melihat orang bertani enggak menghasilkan apa-apa, pupuk mahal ya kan, orang kampung udah enggak mau bertani. Sekarang enggak punya beras, joget-joget aja gitu. Padahal itu ngemis sebenarnya. Itu ngemis di mana? Di TikTok. Itu ngemis itu. Mau ngemis modern atau mengemis secara digital. Sekarang itu begitu. Jadi makanya lingkungan sekarang ini lebih sulit gitu. Kalau di zamannya Ashabul Kahfi, mereka melihat masyarakat yang rusak, menyembah berhala, mereka sembunyi, selesai gitu. Selesai. Mereka nggak akan terpengaruh dengan lingkungan yang rusak. Nah sekarang nggak selesai. Mau masuk gua, mau masuk rumah, ya tetap aja. Selama masih ada sinyal, selama masih ada wifi, orang bisa melakukan maksiat. Ya, bisa judi online, bisa apa saja gitu ya, melakukan apa saja, melakukan penipuan, ya kan? Bisa ngemis secara online, bisa apa saja, nonton apa yang nggak benar. Nah, jadi lingkungan sekarang ini menjadi rusak ya. Maka oleh karena itu ya, apa yang Allah gambarkan di dalam surat Al-Kahfi itu salah satu yang menyebabkan orang itu rusak itu disebabkan karena apa tadi? Pengaruh lingkungan ya. Pengaruh apa? Lingkungan. Makanya Ashabul Kahfi ini dijadikan contoh oleh Allah demi menyelamatkan diri dari lingkungan-lingkungan kesyirikan yang rusak ya.
maka mereka melakukan uzlah ya, mengasingkan diri ya. Mengasingkan apa? Diri dari keramaian ya. Jadi mengasingkan diri dari keramaian. Tapi tujuannya untuk menyelamatkan apa? Akidah. Jangan kayak orang-orang sekarang mengasingkan diri dari keramaian ke gunung-gunung bertapa, tapi nyari pesugihan gitu. Nyari pesugihan. Makanya di kita ini di gunung-gunung itu pasti ada pesugihannya, Pak. Saya tahu karena saya dulu seneng mendaki gunung itu, ya. Jadi setiap ketinggian tertentu di situ ada kayak semacam pos lah gitu ya, atau rest area gitu. Itu nanti ada diselipkan kayak semacam tempat gitu ya. Katanya sih tempat penunggu di situ, harus pamitan, harus izin dulu gitu. Ada yang juga yang bertapa atau cari wangsit gitu ya di puncaknya. Dia menyendiri tapi malah menyendirinya itu dengan cara kesyirikan ya. Malah cari pesugihan gitu ya. Di Gunung Kemukus, di Gunung Kawi ya, di gunung-gunung iya, di gunung-gunung seperti itu cari pesugihan, Pak, tempat kesyirikan. Atau terkadang di puncak-puncak gunung itu dibikin makam-makam palsu gitu. Jadi di kita ini sekarang ini, Pak, pemalsuan makam itu sudah nggak terhitung gitu, parah. Jadi karena memang tidak ada menteri khusus pemakaman memang ya, yang mengkoordinir tentang masalah makam. Makam ini dipalsukan di gunung-gunung, di tempat-tempat yang dianggap keramat gitu. Itu pasti ada makamnya. Padahal itu kalau digali nggak ada isinya, dijadikan tempat kesyirikan ya. Nah ini yang harus diluruskan. Nah inti dari surat Al-Kahfi ini kan sebenarnya meluruskan akidah masyarakat sebenarnya. Jadi anak-anak muda ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penggerak dakwah sebenarnya ya. Penggerak daripada dakwah. Mereka menentang keadaan-keadaan yang kurang bersahabat terhadap akidah ya. Mereka dipaksa untuk murtad ya. Sehingga mereka harus melakukan sesuatu. Nah, salah satunya harus mengungsi sementara gitu ya. Walaupun akhirnya mereka kemudian kembali ke masyarakat ya. Kembali kepada masyarakat dalam rangka tadi untuk meluruskan kekeliruan yang terjadi terkait dengan masalah akidah ya di tengah masyarakat ya. Makanya mereka itu beriman kepada Allah, dan ketika imannya tadi dijaga, wazidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk ya. Kami tambahkan petunjuk. Artinya ayat ini menjelaskan bahwa ketika keimanan itu terjaga dari fitnah tadi, maka keimanan itu ya berkembang gitu, tumbuh gitu ya. Jadi yang asalnya imannya itu masih bayi, kemudian besar jadi dewasa ya. Sama kayak manusia gitu ya. Iman itu semakin dirawat ya, semakin tumbuh, berkembang, bertambah ya. Jadi al-imanu yazidu bitta'ah ya, keimanan itu bertambah dengan ketaatan. Wa rabatna ala qulubihim, dan kami ikat ya, kami kokohkan ala qulubihim, atas hati mereka, idh qamu, ketika mereka tegak ya, ketika mereka berdiri, faqalu, kemudian mereka berucap ya, berdoa atau berucap, Rabbuna, Rabb kami, Rabbus samawati, Tuhan langit, wal ardi, Tuhan bumi ya. Lan nadwa, tidaklah kami menyeru, menyembah, min dunihi, dari selainnya, dari selain Allah, ilahan, Tuhan palsu. Jadi mereka sudah berikrar ketika melihat kaumnya tadi pada nyembah berhala, terjebak di dalam kesyirikan ya,
Kemudian mereka bertekad, kami tidak akan menyembah kepada tuhan-tuhan berhala ini, tuhan-tuhan palsu dari selain Allah. Idzan, kalau begitu, jadi kalau sampai kita menyembah pada selain Allah, syatoto. Syatoto itu artinya al-hulu, mujawazatul haqq, ya. Syatoto. Idzan, kalau begitu syatoto berarti apa? Melampaui batas, ya. Jadi kalau begitu melampaui apa? Batas kalau orang menyembah kepada selain Allah, ya. Itu syatoto, ya. Ada orang namanya syatoto itu jelek, ya. Itu maknanya melampaui apa? Batas, ya. Ada namanya syatoto. Pak Toto, ya. Tapi nggak ada sinnya, ya. Syatoto, ya. Jadi syatoto itu artinya melampaui batas, ya. Melampaui batas karena mereka menyembah kepada selain Allah, itu melampaui apa? Batas, ya. Melampaui batasnya, ya. Jadi itu makna syatoto, ya. Jangan dikasih nama anaknya syatoto, ya. Itu artinya jelek, ya, melampaui batas, ya. Jadi itu identitas untuk orang-orang yang tadi menyembah kepada selain Allah disifati syatoto, ya. Orang-orang yang syatoto itu artinya ya kelompok manusia yang melampaui apa? Batasnya, ya. Haulai, mereka itu kaumuna, kaum kami, ittakhadhu, mereka menjadikan min duni, dari selain Allah, alihah, tuhan-tuhan palsu tadi. Laula ya'tuna alaihim, laula mbok ya mereka itu, ya, mendatangkan alaihim atas mereka bisultanin, dengan dalil, ya, dengan dasar, dengan argumentasi bayinin yang jelas, ya. Dasar mereka apa? Kok patung yang mereka pahat sendiri, mereka ciptakan sendiri, kok malah disembah? Ini nggak masuk akal, ya. Logikanya di mana, ya? Faman azlamu, adakah orang yang paling zalim, ya, mimman, dari orang iftara, yang membuat kebohongan, Allahi, atas Allah, kadiba, sebuah kebohongan. Jadi salah satu kezaliman yang paling besar itu bohong atas nama apa? Allah, ya. Bohong atas nama Allah, yaitu tadi membuat atau memahat patung kemudian dijadikan Tuhan, jadikan wasilah. Itu ini kebohongan yang besar, ya. Kebohongan dan kezaliman yang besar. Membuat sesembahan atau membuat syariat palsu yang itu tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kebohongan. Ini masyarakat jahiliyah namanya itu, ya. Membuat kebohongan atas nama Allah. Ya, sama juga di zaman sebelum Nabi diutus, ya. Itu orang-orang jahiliyah juga sama. Mereka membuat pahatan batu-batu itu jadi patung, ya. Disembah. Dan bahkan patung-patung itu ditaruh di sekeliling Ka'bah. Ada 360 itu patung-patung itu dikelilingkan, gitu, ya. Ketika mereka ya juga haji, ya. Mereka tawaf juga, orang-orang jahiliyah itu tawafnya dengan cara telanjang, ya, nggak pakai baju, ya. Tujuannya supaya tidak ada satu helai kain pun yang menghalangi antara mereka dengan Tuhannya, katanya. Itu jahiliyah. Kebohongan, kepalsuan, kezaliman atas nama siapa? Allah, ya. Nah, sekarang jahiliyah sekarang juga terulang, balik lagi sekarang. Ya, kalau dulu masih tradisional, sekarang digital, ya. Kemarin lagi geger itu, ya, di Riyadh itu, di Saudi itu, ya. Jadi pesta, ya, rakyat, nah itu istilahnya. Pesta rakyat. Nah, kemudian bikin tontonan konser, gitu, ya. Bikin apa?
konser, jadi artis-artis dunia yang pakaiannya seronok gitu ya, joget-joget, kemudian dibikin tayangan digital Ka'bahnya gitu ya. Jadi Ka'bah malah dikelilingi oleh artis-artis yang nggak berbaju gitu ya. Nah itu joget-joget, udah joget-joget pakai sorban lagi kepalanya, kan nggak enak ngelihatnya gitu. Jadi joget-joget tapi pakai sorban. Ini jahiliyah digital namanya. Jahiliyah zaman apa? Zaman baru. Ya, sama jahiliyah lagi, kembali kepada jahiliyah. Jadi sekarang tadi jahiliyah masa lampau yang tradisional itu sekarang malah semua serba digital ya. Digital itu artinya dengan bantuan teknologi itu semakin apa? Canggih itu. Mudah menyebarkannya. Ya. Kita tahu informasi begitu cepat dan terkadang menular gitu loh. Diikuti masalahnya. Jadi kalau dulu sifatnya lokal ya, makanya dulu pengaruh-pengaruh kesyirikan, pengaruh-pengaruh kemaksiatan itu sifatnya hanya lokal karena nggak ada yang tahu kan, nggak ada TV, nggak ada internet, nggak ada media, ya hanya lokal saja. Nah sekarang semua kejahatan, semua keburukan itu diakses ya. Ada orang yang membunuh temannya, ketika dia ditanya polisi, dari mana Anda tahu cara membunuh, memutilasi? Dari YouTube katanya. Jadi dia nonton itu. Ya Allah, jadi sekarang itu orang mau jahat itu hanya dengan HP gitu ya. Orang mau melakukan kesyirikan dengan HP. Kesyirikan yang paling mudah sekarang online loh. Kesyirikan itu online itu. Contohnya apa? Ngecek khodam. Nah, jadi anak-anak muda sekarang ini, orang-orang tua sekarang ini yang suka mainan TikTok itu, dia itu live gitu online ngikutin satu tayangan gitu. Bapak selamat, ada khodam. Jadi khodamnya apa? Ini khodamnya sial, diramal gitu. Itu syirik gitu ya. Kesirikan yang online, kesirikan tetapi apa? Online. Kalau dulu nggak ada, sekarang ada. Kesirikan bisa di dalam rumah. Mak-mak yang nggak tahu sekarang yang megang HP yang asalnya tradisional bisa jadi murtad ya dengan sendirinya. Nah kemarin juga ada seorang ustadz di Malaysia menggugat tayangan dari Indonesia karena dia cerita ibunya yang usianya sudah 60-70 tahun yang asalnya rajin sholat, rajin beribadah, gara-gara nonton YouTube milik satu akun orang Indonesia katanya, ibunya udah nggak percaya lagi hari akhirat, udah nggak percaya lagi hari kebangkitan, nggak percaya lagi pertanyaan kubur. Kacau gitu, padahal usianya sudah 70 tahun, mak-mak itu di Malaysia. Ini kasus ini lagi viral itu. Hanya gara-gara melihat tayangan di YouTube dan itu dari Indonesia disebut terang-terangan gitu. Wah, kacau ini ya. Jadi sekarang makanya tinggal satu-satunya yang membentengi diri kita dan keluarga kita, masyarakat kita itu hanyalah iman sekarang ya. Jadi gua sebagai benteng kahfi ya gitu kan, hanya tak satu sekarang, iman. Rumah udah nggak jadi pertahanan lagi sekarang ya, karena sinyal itu sudah masuk ke dalam kamar, masuk ke rumah ya. Udah nggak bisa, makanya harus dikontrol ya. Makanya HP tolong anak-anak kita atau Bapak Ibu sekalian itu HP-nya dikontrol, isinya apa ya, pertemanannya dengan siapa. Nah kemarin pekan yang lalu geger di taman depan situ, dengar Bapak Ibu sekalian, di depan itu taman boleh apa kaca piring situ. Saya pulang hari apa ya, malam Ahad ya, malam Ahad, libur kan itu ya. Saya pulang jam 10-an Pak.
Itu ruame di pos satpam. Ternyata ditangkap anak-anak usia nanggung itu, anak-anak usia SMP. Yang RT 13-an di situ, RT 13 itu. Anak-anak situ. Tahu RT 13 di mana? RW di mana itu? Nah, di Tanjung ya? Sini ya? Lah, ini orangnya malah di sini. Malah nggak tahu. Kemarin itu membawa senjata tajam ke mau tawuran ya. Mereka itu kumpulnya malah di taman depan situ. Ketahuannya mereka koordinasi pakai HP. Ditangkap lah sama Babinsa, sama apa satpam itu, dikumpulin di situ. Saya lihat sendiri itu. Katanya anak RW 13 katanya. Sama RW 6. Di mana itu, Pak? Di sini. Nah, itu kemarin ditangkap itu. Ya, itu koordinasinya pakai HP, Pak. Orang tuanya nggak tahu itu jam 10. Dan itu senjatanya panjang-panjang, nggak tahu mesennya di mana itu. Ya kan? Tapi alhamdulillah ketahuan ya. Karena mereka kumpulnya di dekat itu kaca piring situ yang ada taman itu loh, Pak, yang ada pos di situ, tempat nongkrong anak-anak di situ. Wah, itu akhirnya senjatanya diambil oleh Babinsa itu ya. Dan alhamdulillah nggak jadi tawurannya mau ke situ, Pak, gang sini depan Indomaret situ. Dan itu di Bogor langganan setiap malam minggu, Pak. Ini saya sampaikan itu karena supaya orang tua ini sekarang waspada, ya, waspada. Dan itu anak-anak, ya anak SMP SMA lah, anak-anak bocil gitu ya. Tapi kok senjatanya ngalahkan PKI gitu, gede senjatanya itu, kayak mau perang ke Palestina aja itu, ya. Dan celuritnya itu panjang-panjang gitu. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Jadi ayat ini itu masih relevan ya, masih cocok dengan keadaan zaman sekarang ini. Kenapa Ashabul Kahfi anak mudanya tadi diselamatkan di dalam gua ya, supaya tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh dengan lingkungan. Ya, masalahnya sekarang orang mau di dalam gua dia masih pakai HP gitu loh. Makanya mau di dalam rumah, mau di dalam apalah hutan gitu ya sekarang ini ya, selama sinyal masih ada mereka masih bisa melakukan kejahatan. Wong di dalam lapas saja mereka masih bisa bisnis narkoba kok ya, bisnis narkoba itu pakai HP. Jadi maka oleh karena itu ya, benteng Ashabul Kahfi sekarang itu kembali kepada apa? Keimanan ya. Jadi memang harus ditanamkan kuat betul sekarang ini keimanan itu ya. Makanya sekarang ya di barat sendiri ya, di Australia sendiri itu anak-anak 16 tahun dibatasin sekarang boleh mainan media sosial. 16 tahun. Ini negara-negara sekuler, negara kafir, dia tahu ini dampaknya besar gitu. Nah, ini kita masih dibebaskan, apalagi orang tua malah membebaskan, nggak mengecek, nggak mengontrol itu ya, apa tayangan isinya. Jadi makanya kejahatan, kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan seksual sekarang itu, aduh, sekarang itu ngeri itu, ngeri anak-anak sekarang itu, ya. Maka kisah Ashabul Kahfi ini sebenarnya kenapa kok anak muda? Karena anak mudanya kalau rusak ya rusak nanti peradabannya. Tapi kalau anak mudanya betul ya betul. Makanya anak muda ditayangkan di surat Kahfi ini sebagai pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.